Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Balik lagi di Erzam Channel, hari ini aku bakal review film yang judulnya Cruella, rilis tahun 2021. Bercerita tentang seorang gadis dengan keistimewaan sejak ia lahir. Rambutnya separuh berwarna hitam dan separuhnya lagi putih. Walhasil ia juga punya dua kepribadian, Estella yang berada di sisi baik dan Cruella yang di sisi gelapnya. Sebelumnya kalian bisa banget dong klik tombol subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan film-film seru lainnya. Makasih. Estella adalah gadis yang cukup aktif dengan gaya pakaian unik. Di sekolahnya ia selalu dibully teman-temannya. Namun Estella yang selalu disalahkan. Karena banyaknya jejak pelanggaran di buku catatannya, maka Estella dikeluarkan dari sekolah. Ia bersama ibunya mengendarai mobil dan pergi ke London untuk memulai hidup baru. Di sini Estella merasa bersalah pada ibunya. Ia berjanji tidak akan membuat masalah lagi dan menyusahkan ibunya. Sebelum sampai ke kota, ibunya mengatakan kalau akan menemui temannya terlebih dulu. Mereka kemudian berhenti pada sebuah kastil besar. Di sana tampak sedang menggelar acara. Ibunya berpesan agar Estella tetap diam dalam mobil dan mengenakan topi agar tak menarik perhatian orang. Namun beginilah Estella, gadis yang aktif dan punya rasa ingin tahu tinggi, melanggar pesan ibunya. Masuk ke dalam kastil dan seketika suasana kastil menjadi kacau. Ia dikejar 3 anjing. Di luar kastil, Estella melihat ibunya yang sedang berbincang dengan seseorang. Namun, hal yang menyedihkan terjadi. 3 anjing yang mengejar Estella tadi seketika berlari dan menggigit ibunya. Hingga ibu Estella terjatuh dari atas tebing dan tewas. Estella yang melihat kejadian itu menangis. Ia menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa ibunya. Estella akhirnya melarikan diri, melompat ke dalam truk yang kebetulan lewat. Ia pun akhirnya sampai di London dan berhenti di Taman Regent. Mengingat kejadian yang menimpa ibunya, Estella menangis dan mengutuk dirinya sendiri hingga ia tertidur. Pagi harinya ia dibangunkan oleh 2 bocah laki-laki yang tak lain adalah pencopet. Mereka diawasi dan dikejar polisi. Tak ada pilihan lain, Estella pun akhirnya mengikuti 2 bocah laki-laki itu kabur dan sampai pada markas mereka. Estella menceritakan kalau ibunya telah meninggal dan akhirnya 2 bocah laki-laki yang bernama Horace dan Jasper meminta Estella untuk tinggal bersama mereka. Jadilah mereka 3 bocah yang sama-sama tidak punya keluarga. Estella mewarna rambutnya agar tidak mudah dikenali. 10 tahun kemudian, ia pun tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. 3 bocah yang kini sama-sama tumbuh dewasa bekerja sama untuk memperluas bisnis mencuri mereka. Sangat lihai dan profesional, teman-teman. Di sini Estella pintar sekali membuat desain baju untuk melancarkan aksi mereka. Hingga pada titik di mana Estella merasa bosan dan menginginkan cita-citanya tercapai menjadi desainer terkenal. Tepat pada malam ulang tahunnya, teman baiknya Horace dan Jasper memberikan kejutan kue ulang tahun. Dan yang lebih istimewa lagi, Cruella dibeli undangan pekerjaan di kantor Liberty London, di mana itu adalah salah satu departemen store terkenal di kota London. Dan Estella dari awal sudah memimpikan bisa bekerja di dalamnya. Meskipun 2 temannya ini menggunakan trik curang, tapi Estella tetaplah happy. Hari pertama bekerja, Estella membayangkan kalau ia akan segera menjadi desainer di Liberty of London. Namun ekspektasi tidak sesuai dengan realita, teman-teman. Pekerjaan Estella adalah menjadi tukang bersih-bersih. Oh no, nyesek sekali. Setiap kali Estella mengatakan kalau ia sangat berbakat dalam menjahit,
Manajernya tak pernah sekalipun memberi kesempatan. Estella tetap diperintah untuk bersih-bersih saja. Di saat pulang kerja, tersisa dirinya di kantor itu. Estella melihat botol penuh bir di kantor manajernya dan langsung meminumnya dengan santai sampai mabuk. Berjalan ke depan etalase toko dan melihat dengan miris manekin yang dipasangi baju. Menurut Estella, baju ini adalah desain terburuk. Estella pun harus merubahnya. Estella yang mabuk tertidur dalam jendela toko dengan baju hasil desainnya sendiri. Manajer yang mengetahui ulah Estella berencana memecatnya. Namun tak lama wanita yang tampak kaya dan stylish ini datang mengunjungi toko. Ia bernama Baroness, desainer paling terkenal di London. Selera dan karyanya ada di level dewa. Baroness melihat sekeliling toko dengan jijik, namun ada satu desain yang menarik perhatiannya, yaitu desain baju yang dibuat Estella. Baroness pun berniat menjadikan Estella salah satu desainer di kantornya. Hari pertama Estella bekerja pada Baroness, ia langsung diminta membuat gaun untuk sebuah acara. Masing-masing desainer menampilkan gaun buatan mereka. Tidak banyak yang dipuji Baroness, namun berbeda dengan Estella. Gaun yang ia buat mendapat perhatian dari Baroness, teman-teman. Dan mulai dari sini Estella selalu dipercaya Baroness, karena desain Estella sangat bagus dan sesuai dengan selera Baroness. Gaun yang didesain Estella selalu membuat Baroness terpukau. Baroness juga menyebut Estella sangat berbakat. Hingga pada suatu kejadian, Baroness memakai kalung yang sama persis seperti milik Estella dulu. Estella pun bertanya perihal kalung itu dan Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah pusaka keluarga yang dulu pernah dicuri oleh mantan pekerjanya. Ternyata mantan pekerja yang Baroness maksud adalah ibu Estella yang meninggal karena jatuh dari tebing. Estella yang tidak terima ibunya dikatakan gagal mengasuh anak ingin merebut kembali kalung peninggalan ibunya. Estella menceritakan kejadian itu pada kawan baiknya dan mereka membuat rencana untuk mencuri kalung itu. Pesta hitam putih pun dimulai. Tamu undangannya hanya boleh memakai gaun hitam dan putih, tidak boleh ada warna lain di sana. Kali ini Estella datang mengenakan gaun yang menyita perhatian Baroness. Estella sengaja mengambil gelas hingga membuat semua gelas-gelas itu pecah berantakan. Ia meminjam korek api dan seketika jubah putih yang ia kenakan terbakar hingga menyisakan gaun merah. Rambut hitam putihnya pun terlihat. Baroness kaget dan mengutus pengawalnya menangkap Estella. Sementara itu Horace menuju ke dalam brankas perhiasan dan Jasper memanipulasi CCTV. Cruella menarik perhatian semua orang dengan melawan satu persatu pengawal Baroness. Cruella juga melempar kunci yang ia dapat dari pengawal dan melempar ke atas ke arah Horace. Horace berhasil membuka brankas, namun apesnya kalung itu tidak ada di sana, teman-teman. Di sisi lain, Baroness mengajak Cruella berbincang dan rupanya kalung yang sedang diincar dipakai oleh Baroness. Cruella pun memutar rencana. Ia membuat kekacauan dengan menaruh tikus dalam makanan. Di tengah keributan itu, kalung yang dipakai Baroness diambil dan dilempar ke arah anjing Cruella. Anjing itu berusaha membawanya pergi, namun kalung itu terlempar dan Baroness meniup peluit untuk memanggil anjing dalmatiannya. Cruella yang melihat dan mendengar peluit itu ditiup seketika teringat masa lalu. Saat berada dalam kastil Baroness, ia mengingat ketika anjing Baroness datang ke arah ibunya, itu karena Baroness yang memanggil anjing-anjing itu menggunakan peluit. Pesta Baroness yang kacau balau membuat Cruella dan kawannya berhasil kabur. Di sini Cruella sangat sedih bercampur dendam. Ia menyadari sesuatu.
Selama ini ia mengira kalau dirinya lah yang membunuh ibunya. Nyatanya malam itu Barones yang meniup peluit sehingga 3 anjing Dalmatian itu mengarah ke arah ibunya hingga jatuh dari tebing. Artinya Barones lah yang membunuh ibunya. Estella mengeluarkan sisi jahatnya menjadi Cruella. Penampilannya berubah agresif. Ia bahkan berlaku kasar pada kawan-kawannya, meminta mereka melancarkan aksi balas dendam pada Barones. Langkah pertama, Cruella mengunjungi teman masa kecilnya yang turut hadir di pesta Barones dan menjadi wartawan. Cruella ingin temannya itu mencetak surat kabar yang berisi tentang dirinya, menjadikan Cruella topik utama dalam surat kabar. Horace dan Jasper bertugas menculik ketiga anjing Barones karena salah satu dari anjing itu menelan kalung Barones. Langkah kedua, Estella menemui teman baiknya, Artie. Mereka membuat rencana besar dan sedikit kekacauan. Cruella membawa Artie ke rumah dan melakukan tugasnya di lantai bawah. Pada malam gala London, Barones datang mengenakan gaun terbaiknya. Barones pun jadi sorotan utama banyak kamera. Tiba-tiba saja Cruella datang mengacau. Di wajahnya bertuliskan "The Future". Ini menjadi salah satu rangkaian rencana Cruella untuk menghancurkan Barones. Di sisi lain, teman Cruella yang bertugas menulis artikel tentang Cruella juga mulai melancarkan aksinya, membuat heboh London dengan menciptakan opini di masyarakat bahwa Cruella adalah masa depan yang akan menggeser Barones. Pada acara lain, Barones yang datang dengan mobil mewahnya kembali dikacaukan oleh Cruella. Pintu mobilnya diikat sehingga Barones tidak bisa keluar dari mobil. Cruella pun mengenakan gaun yang panjang dan naik ke atas mobil Barones. Banyak surat kabar yang akhirnya menjadikan Cruella topik utama pemberitaan mereka. Barones pun kelabakan atas aksi Cruella dan ia menyuruh semua desainernya termasuk Estella membuat gaun paling bagus. Pada acara lain lagi-lagi Cruella mengacau. Ia bahkan membawa truk sampah dan mengenakan gaun dari banyak potongan kain dan koran. Barones yang semakin muak dengan tingkah Cruella menyuruh pengacaranya untuk menjebloskan Cruella ke penjara. Tapi pengacaranya bingung karena tak ada pasal yang bisa digunakan untuk menjebloskan Cruella ke penjara. Barones juga tak bisa tinggal diam. Ia kemudian pergi mencari teman Estella yang bekerja di surat kabar. Barones pun mengancamnya. Oke, kita beralih pada Estella yang tengah menyiapkan gaun kesukaan Barones. Dan tentu saja gaun itu adalah desain Estella. Estella yang memesan manik-manik yang impor dari Amerika. Semalaman Estella menjahit manik-manik pada gaun dan keesokan harinya gaun itu pun telah siap. Barones dan orang di sekitarnya terpana melihat gaun rancangan Estella yang begitu indah. Barones yang bahagia membawa Estella merayakan bersamanya. Malam harinya, Jasper dan Horace masuk ke dalam tempat kerja Barones. Di sana ada satu penjaga yang tertidur dan mereka sengaja membangunkan penjaga itu. Mereka kemudian kabur dengan tali. Akhirnya berita pencurian itu pun terdengar Barones. Barones berasumsi kalau kejadian tadi malam adalah ulah Cruella dan Barones segera menyimpan gaun-gaunnya dalam ruangan brankas yang ditiup. Dalam ruangan brankas yang ditutup baja besi. Setelah dirasa aman, Barones pun pergi. Tapi nampaknya Estella punya rencana lain. Ia mengambil jarum dan melakukan sesuatu pada pintu besi itu. Keesokan harinya, acara Barones pun dimulai. Semua penonton dan wartawan bersiap menyaksikan gaun karya Barones. Namun ternyata ada sedikit masalah. Pintu baja yang menutup brankasnya tidak bisa dibuka, teman-teman. Barones pun murka dan berusaha membuka pintu itu. Dan setelah terbuka banyak sekali kupu-kupu yang keluar dari brankas hingga membuat semua tamu undangan pergi meninggalkan tempat itu. Dan Barones pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Gaun super indahnya rusak. Ternyata manik-manik yang dijahit Estella itu tak lain adalah kepompong.
Barones semakin murka, ditambah lagi kegaduhan di luar gedung. Estella dan Artie membuat konser kecil-kecilan, menampilkan gaun ala rock and roll dan membuat semua tamu undangan bersorak senang. Di sini Estella tampil mengenakan jas hitam putih. Baroness pun beranggapan kalau bahan dari jas itu adalah kulit anjing dalmatianya yang mereka culik. Konser itu berakhir setelah terdengar sirine polisi. Dan di sini Baroness pun mengenali wajah Horace. Rencana jahat pun dilakukan Baroness. Estella yang baru pulang ke rumahnya dikagetkan dengan pemandangan Horace dan Jasper yang diikat di atas kursi. Pengawal Baroness kemudian membawa Horace dan Jasper ke penjara dengan tuduhan telah membunuh Estella. Dan Estella pun diikat di atas kursi dan Baroness pun membakar Estella, membawa 3 anjing dalmatiannya yang masih hidup dan meninggalkan Estella hangus terbakar. Karena panasnya api di sekelilingnya dan asap yang semakin tebal, Estella akhirnya pingsan. Samar-samar ia melihat ada seseorang yang datang menolongnya. Pemberitaan tentang Cruella tewas karena kebakaran pun trending. Banyak surat kabar yang memuat beritanya. Namun rupanya Cruella atau Estella belum tewas, teman-teman. Ia diselamatkan oleh salah satu orang kepercayaan Baroness. Pengawal itu pun memberikan kalung kepada Estella yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Kunci itu bisa membuka kotak rahasia. Di dalamnya ada secarik surat kelahiran dan bertuliskan kalau Baroness pernah melahirkan bayi perempuan. Tentu saja Tuan Baron yang tak lain adalah suami Baroness sangat senang. Namun karena Baroness tidak menginginkan bayi itu, secara diam-diam Baroness menyuruh si pengawal setia untuk membunuh sang bayi. Si pengawal yang masih punya hati nurani memberikan bayi perempuan itu pada salah satu pembantu di kastil. Lantas pembantu yang sangat dan lembut itu membawa bayi perempuan Baroness pergi jauh. Dan itulah kebenaran ceritanya, teman-teman. Ibu kandung Estella adalah Baroness, dan ibu yang telah membesarkannya selama ini adalah pembantu Baroness. Pengawal itu mengatakan ketika Tuan Baron wafat, Tuan Baron mewariskan semua harta pada keturunannya yang tak lain adalah Estella. Estella yang mendengar cerita si pengawal tentu saja shock. Ia tak percaya kalau Baroness yang ia sebut psikopat adalah ibu kandungnya. Estella pun pergi menemui Horace dan Jasper, membebaskan mereka dari tahanan dan menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Horace dan Jasper. Mereka mulai menyusun rencana balas dendam dan memberi sedikit pelajaran pada Baroness. Estella kembali menemui Artie yang sangat kaget bahwa Estella masih hidup memutuskan untuk membantunya lagi. Rencana mereka kali ini adalah mengacaukan pesta yang diadakan Baroness. Tentu saja kali ini pengawal pribadi Baroness juga turut serta membantu Estella. Ia mengambil data para tamu undangan Baroness. Estella dan Artie membuat gaun untuk diberikan kepada semua tamu undangan Baroness agar pada saat pesta mereka memakai gaun yang sama. Setelah itu Horace dan Jasper mulai membagikan gaun dari rumah ke rumah dengan label bahwa gaun itu adalah dari Baroness dan mereka wajib memakainya pada saat pesta di kastil. Malam pesta pun segera dimulai. Baroness yang tahu bahwa Cruella masih hidup menyuruh semua pengawalnya bersiaga dan menangkap Cruella jika mereka melihatnya. Tamu pertama pun datang. Pengawal yang melihatnya dari CCTV mengira itu adalah Cruella, segera memerintahkan pengawal lain untuk menangkapnya. Namun ternyata bukan, teman-teman. Itu adalah orang lain yang memakai gaun dan rambut hitam putih. Tamu kedua dan seterusnya pun demikian. Hal ini membuat semua pengawal Baroness kebingungan. Di sisi lain, Jasper yang menyuruh semua pengawal Baroness berkumpul dalam perpustakaan dan Horace yang ada di sana segera mengunci pintu dengan pedang. Baroness pun akhirnya keluar dan melihat pemandangan yang membuatnya jantungan. Semua tamu undangan memakai gaun dan warna rambut yang sama, hitam dan putih. Ini membuat Baroness mengira kalau semua tamu undangannya memberi penghormatan terakhir pada Cruella. Dan akhirnya Baroness bersulang atas nama Cruella.
Tentu saja hal yang sangat ia benci. Karena di dunia ini teman-teman tidak ada yang ia cintai dan ia hargai dan banggakan selain dirinya sendiri. Ada ya orang yang kayak begitu? Banyak. Nah, di adegan ini kita bakal ngeliat kira-kira apa yang dilakuin Cruella ke Baroness. Si Jasper dan si pengawal juga udah ketar-ketir, penasaran apa yang bakal dilakuin Cruella teman-teman. Cruella ngambil tusuk konde yang ada di rambutnya dan menusukkannya sedikit banget teman-teman hingga membuat Baroness berjingkat. Dan seketika itu Cruella mengambil peluit anjing Baroness. Cruella kemudian mengganti pakaian dan rambutnya menjadi Estella dan meniup peluit anjing Baroness. Mendengar pelutnya ditiup, ketika anjing dalam matian langsung pergi ke arah sumber suara. Estella yang telah menunggu di luar kastil tersenyum sinis ke arah Baroness. Baroness kemudian menyuruh 3 anjingnya menyerang Estella. Namun Baroness tidak tahu kalau anjing-anjingnya sangat patuh pada Estella. Baroness kemudian perlahan mendekati Estella, berpura-pura memberikan pelukan lembut karena Estella sebenarnya adalah anak kandung Baroness. Namun tiba-tiba saja Baroness mendorong Estella hingga jatuh ke bawah tebing. Semua orang dan polisi yang telah tiba di kastil menyaksikan kejadian mengerikan itu pun kaget. Baroness kemudian ditahan dan Estella yang jatuh dari atas tebing pun dikuburkan. Ini adalah bagian dari rencana Estella. Ternyata Estella memakai pakaian yang bisa dijadikan parasut. Ia pun bisa selamat dan mengatur surat wasiat kalau semua harta Estella diwariskan kepada Cruella. Cruella pun menampakkan diri dan menyaksikan kepergian Baroness ke penjara. Akhirnya Cruella mewarisi semua harta ayahnya dan tentu saja sangat terkenal di dunia mode menggantikan ibunya Baroness. Hikmah yang bisa diambil teman-teman, tentu saja kita tidak boleh memandang rendah orang lain, mendewakan diri sendiri hingga tenggelam dengan kesombongan diri sendiri. Hargai orang lain, perlakukan orang lain dengan baik juga. Niscaya kita juga pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan dari banyak arah. Oke, cukup di sini review film kali ini. Sampai ketemu di film-film viral selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Wassalamualaikum.